kemudian kita beralih kepada pemateri kedua yang juga luar biasa, yaitu Kak Danang. Nah, untuk Kak Danang, mungkin karena videonya sudah di-share duluan ya, nanti mungkin Kak Danang bisa overview saja, overview kira-kira Big Data ini, kenapa kok kita harus belajar Big Data, kemudian mungkin penelitian-penelitian yang sudah Kak Danang lakukan ya menggunakan Big Data. Dan sebetulnya untuk pemula ini Big Data itu termasuk bagaimana sih, susah, gampang, atau bagaimana? Mungkin overview ya Kak Danang, karena memang materinya sudah disampaikan. Nanti biar nanti kita setelah itu langsung lanjut ke sesi Q&A bersama-sama dengan Kak Rinanda. Oke, silahkan Kak Danang. Baik, suara saya terdengar ya? Sudah jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sedikit cerita aja. Saya itu dulu background-nya itu, kalau kalian percaya, saya itu ambilnya di perkembangan awalnya. Tapi ketika saya skripsi itu saya ambilnya fokusnya di psikometri, dan mulai dari situ kehidupan saya itu mulai banyak dipenuhi dengan data-data yang akhirnya waktu skripsi itu saya ujian itu hanya 15 menit. Yang dikoreksi itu hanya kritik dan saran. Bab 1 sampai 5 tidak ada yang dikoreksi. Itu. Nah, kemudian dari situ saya itu menjadi asisten lab, di mana saya itu belajar mengenai big data. Awalnya saya itu bingung karena waktu itu Bu Sukaesi ya, kalau kalian kenal namanya Bu Ecil, itu meminta saya untuk mengajarkan macam-macam ke mahasiswa mengenai big data dan lain sebagainya. Jadi mulai awal itu saya mulai big data itu misalnya dari YouTube, dari Twitter, kemudian sebenarnya dulu ada project tentang dari Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Begitu. Nah, dari yang saya pelajari, kenapa sih kita itu perlu banget gitu loh dengan big data. Kita itu dari pengalaman saya aja sendiri, itu kita bisa melihat sesuatu itu berbeda. Sebagai contoh ini gini lah. Kalau semisal ini ya, kalau kalian tidak tahu, itu siapa, Donald Trump, itu untuk menang kampanye, dia tuh menggunakan big data loh. Semena-mena dia menang karena image-nya beliau kayak begitu. Dia itu menyesuaikan, di masyarakat ini dia membahas misalnya tentang etnis. Di masyarakat yang sini dia membahas tentang ekonomi. Akhirnya Donald Trump itu menggunakan big data itu sebagai tools. Aku pakai aja deh ini supaya aku bisa nyesuaiin kampanyeku, dan akhirnya berhasil. Nah, lalu kenapa juga sih kita perlu belajar big data? Apa untungnya? Kalau untuk penelitian banyak sekali data kan, di sekitar kita itu banyak sekali data yang sebenarnya kita itu nggak sadar juga gitu loh. Dan bentar saya bingung ngomongnya. Kadang itu disepelekan gitu loh datanya itu. Bahkan ini pernah saya ngomong ke Bu Sukaisi untuk penelitian di fakultas mengenai IPK. Kalau kalian mikir, aduh IPK kan cuma angka aja kan begitu. Gimana kalau misalnya kita ambil nih, daerah mana sih yang IPK-nya tinggi? Satu misalnya Malang atau Surabaya atau mana. Kita akan tahu informasi daerah-daerah mana sih yang IPK-nya tinggi, daerah-daerah mana sih yang IPK-nya rendah. Akhirnya fakultas kan bisa ngambil keputusan, daerah sini tuh rendah, kita harus gali nih informasinya dengan cara mix method. Pertama dari big data, kemudian kita ambil kualitatif research. Kita lakukan wawancara daerah sana, kenapa kok ini, apakah dari sektor geografinya atau dari ekonominya. Jadi kemudian juga bisa acuan untuk membenahi kurikulum begitu. Nah, keuntungan lainnya apa sih? Kalau kalian mikirin, biasanya ini mikirin cuan ya, banyak loh duitnya itu. Satu, kalau misalnya kalian text mining dari Twitter nih, kasus RUU KUHP misalnya, itu
apa aja sih kata-kata atau yang dibahas gitu loh sama masyarakat kayak gitu. Nah, dari situ kalau misalnya kalian cuma mikir cuan ya, mikirin duit, kalian jual ke misalnya ke partai apa gitu, itu duitnya gede. Beneran. Kalau kalian mikirnya big data untuk cari duit. Kalau untuk research itu lebih bagus. Nah, sekarang kalau yang banyak yang pakai big data, contoh perusahaan besar Gojek. Gojek itu pakai big data. Pasti dia. Karena menyesuaikan lagi, oh ternyata di daerah sini yang banyak kampus, banyak ini kasih promo supaya banyak misalnya orang-orang yang pakai aplikasinya sehingga profitnya akan naik. Kemudian Apple melakukan survei gitu. Gimana sih kesannya? Gimana sih bagaimana kualitasnya bagi menurut konsumennya ya. Jadi misalnya dari harga, dari kualitas, build quality, kemudian dari prestis. Nah, dari sini bisa jadi acuan. Kalau misalnya kalian nanti belajar structural equation modeling itu dipakai di perusahaan. Nah, misalnya saya punya dana 1M dari perusahaan A. Perusahaan A ini ingin meningkatkan profitnya. Saya harus ngapain dari uang 1M? Kalau kalian menggunakan big data, misalnya tadi structural equation modeling metodenya, kalian bisa lihat, oh ternyata misalnya brand quality, ya sudah misalnya ada brand quality dengan nilainya besarnya 0,5 misalnya, maka tinggal ambil aja 500 juta untuk brand quality-nya atau brand image-nya begitu. Nah, kalau misalnya nih banyak kayak misalnya kalau di psikologi tuh, misalnya kalian pengen ambil data dari Twitter gitu, kata sendiri, kata misalnya kalian ngomong saya ingin makan kayak begitu. Mungkin bagi kalian kan ya itu kan cuman kalimat gitu ya, nggak ada artinya, nggak ada apa-apa. Bahwa sebetulnya setiap kata itu punya positif negatifnya. Ada nilai emosi di situ. Nah, semisal saya ngomong apa ya, misalnya kamu jelek, nah itu kan masih jelas ya konteksnya kan, jelek itu kan negatif. Atau misalnya kamu baik, kayak gitu kan positif. Nah, dari sini data itu misalnya dari ribuan orang, misalnya dari Twitter, kita bisa lihat misalnya tentang kasus apa, kita bisa lihat bahwa misalnya ternyata lebih banyak emosi negatif daripada emosi positif yang dibahas dalam tema tersebut begitu. Kemudian big data itu sebenarnya nggak melulu tentang ukurannya, tapi tentang kompleksitasnya atau kerumitannya. Sebagai contoh kalau ini ya, saya izin share ya. Bentar. Nah, jadi contohnya ini saya ambil data ini tahun lalu ya, waktu masih jadi asisten lab. Dari sini ada sekali banyak data, misalnya ini dari nama, kemudian dari komennya dia, kemudian dari jamnya, dan lain sebagainya. Ada bahkan ada ID-nya, begitu. Jadi kita big data atau data mining begitu-gitu, kita bisa ngambil informasi-informasi yang bisa sensitif, nama kayak misalnya gini. Nah, makanya kadang masalah di big data itu adalah etika. Misalnya kalau kalian Instagram kayak gitu, tiba-tiba kita cuma nge-search sesuatu, tiba-tiba home kita atau di search kita berubah. Misalnya kalau saya misalnya suka motor nih, nyari-nyari motor, tiba-tiba iklannya iklan motor, iklan aksesoris motor, karena Instagram sendiri menggunakan big data untuk menyesuaikan algoritmanya supaya iklan-iklan itu disesuaikan kepada konsumer yang tepat gitu loh. Siapa pengguna yang tepat gitu. Soalnya kan misalnya nih motor tapi orangnya sukanya Korea, kan nggak nyambung gitu kan. Makanya big data itu perlu di perusahaan-perusahaan kayak Facebook juga begitu. Banyak perusahaan yang sekarang ini concernnya pakai big data. Cuman beberapa kayak perusahaan di Indonesia ini ada yang masih belum concern begitu. Kemudian kenapa sih kalau saya ini big data ini harus pakai R begitu gitu. Soalnya sebenarnya karena ya itu sih,
karena gratis, kemudian juga package-nya banyak. Kalau gratis itu kan biasanya mahasiswa suka ya, kere-kere hore kan. Soalnya daripada kalian download nggak jelas begitu, dan kemampuannya nggak diragukan gitu loh R itu. Benchmarknya Google. Google itu wajib pakai R begitu. Nah itu tapi saya nggak akan jelaskan R gimana bentuknya gimana. Nah ini balik lagi ke yang ini data ini ya. Saya share yang baru misalnya nih kemarin tahun lalu Bu Ecil itu minta tolong saya untuk melakukan analisis big data dari Twitter mengenai RUU KUHP. Nah, dari sini misalnya gini, ini ada 250.000 tweet. Ini saya nggak ngambil copa satu-satu ya, ini pakai software ya ngambilnya. Dan butuh waktu sekitar 1 malam. Jalan terus itu software, ngambil terus. Belum analisisnya, analisis ya untuk ada namanya data cleaning untuk membersihkan data-data yang kotor, misalnya yang tipe-tipe, yang misalnya yang pakai emot-emot gak jelas, yang kapital terus tulisannya campur-campur tuh. Terus tulisan misalnya kayak di mana ditulisi DMN begitu-gitu itu harus dibersihkan gitu. Nah, dari sini kita kan juga bisa kelihatan. Dari sini ternyata tweet ini yang paling tinggi itu ketika tanggal 24 September itu sekitar siang hari, sekitar jam 12, jam 1 lah. Itu paling tinggi. Begitu. Padahal misalnya kita kalau ngambil acuan kayak dari kapan sih RUU KUHP-nya begitu ada kasus itu tanggal berapa gitu kita bisa tarik mundur gitu loh. Gitu. Nah, kemudian contoh lagi ada dari situ saya bisa ngambil ini namanya word network. Jadi hubungan tiap kata ya. Dari sini kita tuh bisa ngelihat apa-apa aja sih ya tema-tema yang bisa dikaitkan gitu loh dengan RUU KUHP. Nah, kok bisa ada ini apa namanya? Mulan Jamila gini loh. Apa kaitannya sama RUU KUHP begitu gitu. Nah, dari sini tuh kan kalian bisa melihat, oh ternyata yang dibahas itu apa, misalnya nih DPR, pengkhianat, begitu-gitu. Kemudian dari sini kalian bisa, kalau misalnya partai, biasanya dari sini bisa membuat keputusan, apa-apa aja sih yang perlu dibahas di RUU KUHP, begitu loh. Nah, kemudian dari sini juga banyak sekali kan kayak yang di sini ada sebenarnya dari kata-kata ini ada yang tidak secara langsung cuman muncul dibahas beberapa kali gitu, kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual, kumpul kebo gitu. Oke. Nah, tantangannya apa sih dalam big data itu? Big data pertama ya karena dia besar. Sebenarnya kalau dari ukuran kayak ini tadi Excel itu nggak besar. Cuman ketika diolah di R, saya dulu yang Twitter itu 250.000 tweet, itu ketika diolah hasilnya adalah sekitar 1 giga berapa begitu. Nah, kemudian tantangan kedua juga karena kompleks ya, banyak sekali kayak misalnya data-data yang kotor. Kalau saya ngomong datanya kotor ya, data kotor misalnya tipe begitu-begitu, kemudian apa namanya ada angka-angka, tanggal itu tergantung kalian karena memang tantangannya itu adalah common sense kalian. Kalian itu ingin menggali informasi apa begitu dari big data itu. Misalnya saya butuh usia, ya sudah. Usia itu kan karena dia angka, jangan dihilangkan begitu. Kemudian masalah tentang etika itu privasi. Jadi misalnya kita itu mengambil Twitter, misalnya dari tweet ya, dari Twitter, orang itu kan nggak tahu kalau kita ngambil kan. Saya dulu untuk ngurus bisa ambil data dari Twitter, itu ditanya-tanyain sama Twitternya langsung loh. Dan itu resikonya, karena saya bawa nama lab terpadu ya, itu resikonya email dari lab itu akan di blacklist. Karena
dari seperti yang saya terangkan itu adalah trust dan trusted kan, dipercaya dan mempercayai. Bisa nggak Twitter itu mempercayai kita? Apa sih kegunaan, apa sih untungnya kita gitu loh ngasihin data yang apa namanya, yang sebenarnya itu orang yang punya itu nggak tahu gitu loh. Terus kemudian kenapa sih kita perlu banget gitu loh supaya apa namanya, misalnya saya mau ambil data itu untuk pembelajaran begitu, maka kayak Twitter itu bertanya buat apa kamu ngambil, kemudian terus kamu tujukan ke siapa, itu takutnya itu data kan dijual. Data dijual itu kan melanggar etika, nggak boleh. Masalah big data itu melulunya pasti perdebatannya tentang etika, data itu privasi data, kemudian apa namanya, pelanggaran seperti penjualan data dan lain sebagainya. Kemudian tingkat kesulitan, sebenarnya kalau sulit itu saya bilang enggak juga, cuman itu tergantung common sense kalian nanti. Kalian semakin sering itu akan semakin terasah apa namanya, insting kalian begitu loh, melihat suatu data, ini apa yang bisa ya, ini apa yang bisa diolah ya, ini apa yang bisa digali begitu. Semisal kayak itu tadi FISIP, saya ada IPK itu loh, itu kalau kalian coba minta ke FISIP itu, coba kalian olah itu kayak gitu. Nah contoh misalnya internet aja lah, yang orang ya cuman pakai, misalnya saya mau melihat memprediksi misalnya apa sih yang apa yang misalnya pengguna internet di kampus nih, mahasiswa yang dia cari, misalnya nih dari misalnya dia mencari jurnal, misalnya nyari buku, atau dia cuma nonton YouTube atau bahkan nyari konten-konten dewasa, itu kalian bisa memprediksi, oh nanti kalau begini, misalnya dia cari jurnal cari begini, kalian bisa memprediksi kemungkinan IPK-nya akan tinggi begitu. Nah makanya kalau prediksi ini namanya forecasting. Forecasting kayak itu loh, ramalan cuaca. Tetapi ramalan itu belum tentu akurat, hanya sebagai acuan ke depan kamu bisa menghindari ini, caranya begini gitu loh. Jadi tidak benar-benar prediksinya itu akurat. Karena gimana? Big data itu kan selalu berkembang ya, evolving kan. Dia tidak bisa kita dari sini ambil sekali udah bener, nggak bisa. Apalagi kita di peneliti sebagai peneliti bidang sosial ya, bahwa kalau kalian tahu penelitian sosial itu penelitian yang non deterministik, selalu banyak errornya begitu. Maka tetapi kan bisa dihindarkan dengan beberapa parameter-parameter begitu. Ya, jadi misalnya dari big data tadi bisa kalian gunakan penelitian. Itu juga bagus. Misalnya kalian mau mix method begitu, lebih baik kalau untuk di big data ya. Jadi pertama kalian menggunakan big data secara kuantitatif, kemudian secara kualitatif, itu bisa secara tim ya. Saya yakin itu penelitian kalian juga akan bagus itu. Sebentar ya. Nah, kemudian tantangannya lagi masalah komputer. Komputer sih lebih utama, karena proses yang begitu besar, begitu lama ya. Itu bahkan saya pernah nyoba itu sampai seminggu laptop itu nggak mati loh. Dan kadang itu masih hang. Padahal itu speknya, kalau mungkin cowok-cowok ngerti ini, spek gaming, i7, Nvidia, GeForce GTX 1070, seperti itu. Itu masih nggak kuat mengatasi big data. Karena semakin dia terus berevolve gitu. Nah, akan tetapi saya dulu juga pernah sih di lab, cuman ya mau nangis darah itu saya dulu di lab itu karena saking besarnya data begitu. Kemudian juga tantangan yang sering itu tentang kalian analitik programmingnya, logika berpikir tentang programming.
Karena kalian itu terkadang dipaksa untuk membuat function atau fungsi-fungsi komen begitu ya, yang misalnya di package itu nggak ada, tapi tuntutan kerja kalian itu menuntut kalian harus membuat itu. Semisal saya pernah dulu mengolahkan data dari LP3M Bu Ratri itu yang minta saya. Jadi beliau saya pengen tahu sih dari data ini, misalnya judul-judul apa sih yang S2, S3 sering dipakai begitu. Supaya misalnya ke depan Brawijaya pengennya harusnya penelitian yang begini sebagai acuan supaya nggak melulu kayak hubungan, kemudian korelasi, deskripsi, gambaran, begitu-begitu. Nah dari situ saya diminta untuk tolong ambil kata-kata apa-apa gitu, ada kata kuncinya yang ingin dicari gitu. Cuman tidak ada package-nya. Itu salah satu kesulitannya. Jadi kalian diminta untuk membuat function logika programming itu yang sulit karena kalau big data biasanya yang paling sering itu R atau Python. Itu lebih advance lagi Python itu. Cuman sama-sama bagus untuk itunya. Visualisasi juga. Kemudian juga kita kan kalau big data itu diminta untuk paling enak, paling mudah ya. Kalau menurut saya paling mudah itu data visualisasi. Supaya apa? Orang lebih paham. Kalau cuman kita ini nih angka nih forecasting ini ada regresinya ini ada misalnya apa ya statistik deskriptifnya ya orang kan bingung begitu. Itulah tugas kita untuk menyajikan big datanya dari data visualisasi. Nah dari data visualisasi orang kan misalnya nih kayak tren lah misalnya kalau cowok-cowok ngerti nih mungkin di Steam lah dari dulu dari tahun berapa gitu ya misalnya dari Dota atau dari GTA atau dari apapun game yang ada di Steam itu akan flow chart-nya akan bergerak terus dari situ kan kelihatan tren apa sih gitu tren game apa begitu karena dari situ kita bisa memprediksi oh ternyata game ini yang karakteristiknya begini itu tetap akan bertahan bertahun-tahun maka dari developer game-game itu akan membuat game seperti itu kemudian kita juga untungnya kan juga banyak sih juga seperti kita bisa mendeskripsikan sesuatu yang orang itu juga kadang nggak ngerti ternyata ada ya informasi tersembunyi gitu loh kalian kayak ibarat ini ada batu ya kalian pacul-paculin nih kalian pecahin sampai nemu emas begitu makanya orang dari Google itu berkata bahwa data itu adalah sebuah pedang di abad 21 ini siapapun yang menggunakan itu dialah sang samurai kalianlah yang akan berkuasa makanya data itu begitu penting di abad sekarang ini apalagi kayak sekarang zamannya online semua begitu banyak yang data bisa kita gali begitu moderator apa waktu saya masih ada atau masih monggo silakan nanti habis ini kita lanjut ke sesi diskusi ya mungkin sudah ada beberapa pertanyaan tapi monggo diselesaikan dulu masih ada waktu Kak. Oke sebentar saya tunjukkan sesuatu. Oke. Sebentar ya. Saya agak lupa ini saya naruh dokumennya di mana. Iya. Sambil menunggu mungkin teman-teman mahasiswa silahkan diketik di kolom di chat dulu kalau misalnya ada yang mau bertanya. Jadi nanti ketika sesi diskusi, saya akan bacakan satu-satu. Silakan para mahasiswa. Bentar.
Kak Arinanda sudah gabung lagi ya, tadi sepertinya ya? Iya, sudah ada, Mas. Oke, baik Di ya. finalnya. Nanti kita lanjutin ya Kak ya. Tadi Ya. belum selesai ya. Nanti setelah Kak Danang selesai kita lanjut diskusi bertiga ya. Ya, Ayo boleh. para mahasiswa, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di chat. Kalau sudah ada beberapa pertanyaan, silakan sampaikan. Kira-kira mungkin sudah ada bayangan ya. Mungkin tadi ada beberapa istilah-istilah yang belum paham. Nggak apa-apa ya, ini kan baru overview ya, baru perkenalan. Kalau tidak salah, untuk Psychopa itu akan didapatkan nanti di eksperimen ya, kalau nggak salah di semester berapa itu eksperimen. Kemudian untuk apa namanya, tadi yang disampaikan Kak Danang juga untuk kita akan belajar R juga di psikometri semester 5 kalau tidak salah. Ya, jangan lupa kita di FISIP juga ada data analisis ya di lantai berapa? Lantai 5 kalau tidak salah. Oke, Kak Danang sudah siap? Monggo silakan. Oke, sedikit aja sih. Yang ini tadi cuman contoh aja. Nah, yang tadi seperti misalnya tuh tadi ini dari komen-komen video ya, Rocky Gerung tahun 2018 nih. Jadi dari komen-komen itu kita bisa kelihatan nih, ternyata seluruh masyarakat itu secara dominan lebih banyak negatif gitu loh. Komennya negatif mengenai video itu gitu loh. Nah, ada rasa sedih, ada rasa kaget, marah. Ini marah ini yang tinggi kedua setelah negatif. Dari sini kan kita bisa ngelihat gitu. Misalnya kalau kalian nih ada yang dari salah satu dari kalian nih yang YouTuber nih, yang hello gengs, yang begitu-gitu, kalian bisa pakai data kalian sendiri. Komen itu bisa kalian lihat, oh ternyata ini positif nih, supaya bisa kalian gunakan ke masa depan gimana bikin video yang baik, kemudian bikin apa namanya konten yang bagus gitu loh, supaya rate kalian lebih tinggi begitu. Mungkin itu saja sih, Pak Afif. Oke, menarik sekali ya Kak Danang. Saya jadi teringat ya sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, big data ini sangat penting juga sebetulnya untuk market research ya Kak Danang ya. Karena beberapa teman saya di Jakarta, mereka kerja di research company di bagian vision, memang mereka menggunakan beberapa metode. Selain juga FGD, juga mereka menggunakan beberapa software seperti mungkin eye tracker, kemudian big data ini juga dipakai juga sebetulnya untuk mengetahui sebetulnya animo masyarakat jika produk akan di-launching, produk akan dibuat, itu kan harus sesuai dengan target pasar ya, jadi harus ada riset terlebih dahulu dan ternyata big data ini salah satu yang diunggulkan begitu untuk mengetahui sesuai target dari teritori tertentu. Betulkah seperti itu tadi yang saya sampaikan? Gimana? Ulangi. Ya, jadi big data digunakan untuk market research, untuk branding produk, kemudian ya kemasan, kemudian tagline untuk advertising itu setahu saya juga digunakan. Ada beberapa teman saya memang menggunakan big data itu di research company begitu. Bisa juga berarti ya? Bisa, soalnya banyak sekali. Yang paling utama kan memang metode regresinya kan yang dipakai. Soalnya kita ingin melihat faktor-faktor apa sih yang gitu untuk meningkatkan marketing kita gitu loh. Ya, ya betul. Oke, kita lanjut diskusi ya Kak Danang, Kak Arinanda, dan teman-teman semua. Mungkin saya akan memprioritaskan, walaupun saya juga ada pertanyaan sebetulnya, tapi kita akan memprioritaskan dulu ke daftar atau yang sudah bertanya di kolom chat ini. Saya bacakan yang dari atas. Oke, ini dari sebentar. Ya, dari Safina Tunajah. Ya, mahasiswa zaman sekarang itu susah-susah ya namanya ya. Oke, mohon maaf saya Safina dari kelas B1 izin bertanya. Pada web Psychopai tertulis bahwa Psychopai atau Psychopai dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai eksperimen dalam ilmu perilaku. Adakah batasan dalam jenis eksperimen yang belum bisa dijalankan oleh Psychopai hingga saat ini? Silakan Karinanda. Mungkin inline dengan pertanyaan saya tadi ya. Mungkin Karinanda bisa sekalian sharing mungkin penelitian
penelitian yang sudah dilakukan Karinanda yang memang mengaplikasikan Psycopy. Silakan. Oke, terima kasih Mas Safi, terima kasih Safina atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita ngomongin batasan dalam jenis eksperimen yang belum bisa dijalankan oleh Psycopy, ini apa ya, selama dia, kita memasukkan stimulusnya, ini adalah teks, kemudian stimulus gambar, kemudian juga suara, seperti gambar itu kan tadi saya contohnya IAPS ya, International Affective Picture System. Terus kemudian kalau suara ada juga yang namanya IADS, IADS itu International Affective Digital Sounds. Jadi selama memang kompatibel dengan sistem yang dibuat Psycopy dan datanya dibuat X dan bisa gitu, itu pasti bisa gitu. Selama kita konstruktorinya pun juga gitu, misalnya variabelnya terukur. Misal contoh penelitian-penelitian dalam psikologi bahasa itu kan juga banyak juga yang sudah mulai menggunakan Psycopy ini. Gitu. Jadi instead of menanyakan batasan sebenarnya banyak yang lebih bisa gitu. Mungkin terbatas kalau karena ini sifatnya coding ya gitu. Ketika filenya tidak berbentuk SLS tadi, terus kemudian bukan CSV, hanya keterbatasan di teknis sebenarnya. Kalau itu bisa dibuat code-nya dengan benar, pasti bisa dibuild di Psycopy ini. Kalau riset saya yang pakai Psycopy itu memang yang waktu S1. Karena pas setelah S2 nih Mas Afif, saya agak cenderung seperti Mas Danang sebenarnya. Ada satu penelitian tentang big data, itu kalau saya big datanya tentang retorika pemilihan presiden waktu kemarin di 2019. Karena ada 2 kupu dan saya pakai sama ya dengan data Twitter. Data Twitternya ada 90 ribuan dan memang benar nggak Besar sekali ya. laptop ini dan komputer nggak bisa mati, benar. Dan itu lumayan pusing juga karena ngelihat sentimen analisis kan sebenarnya melihat hashtag ini bermuatan seperti positif, negatif, tadi yang sudah dijelasin Mas Danang mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi kalau saya Psycopy saya baru sekali itu yang nge-build. Cuman pas waktu S2 ada mini riset kebetulan itu saya menggunakannya bukan Psycopy tapi OpenSystem. Namanya Open saya sama gitu ya. Bukan jalan yang System Street ya. OpenSystem. Nah, itu juga bisa nge-build up struk test, kemudian juga bisa yang lain suara-suara itu juga bisa gitu. Kalau yang OpenSystem itu lebih tampilannya lebih lucu gitu. Kalau lebih apa ya? User experience-nya saya lebih seneng gitu kalau pakai OpenSystem. Tapi kalau Psycopy ini baru sekali waktu itu. Cuman kakak tingkat saya waktu itu ada yang pakai yang digital sounds. Kalau saya nampilin gambar, mereka nampilin suara gitu. Jadi apa ya senangnya funnya eksperimen tuh kan kita bisa nge-build rancangan eksperimen apa gitu kan. Iya, Kayak betul. gitu. Dan disesuaikan dengan mungkin relevansi fenomena zaman sekarang yang Karinanda juga ya. Jadi memang karena kita ilmu sosial juga, ilmu sosial kita sangat berkembang. Oke, sebelum kita eksplor lagi ada pertanyaan dari Ayu Nabila Cynthia. Ini sepertinya big data ini Kak Danang ini. Software pendukung apa saja yang digunakan untuk memuat big data yang sedang ingin kita cari? Apakah itu artinya data betulnya tidak aman karena dapat diakses oleh orang lain? Silakan Kak Danang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya software pendukung itu untuk memuat big data itu banyak ya. Misalnya nggak harus R begitu-gitu. Misalnya ada Hadoop, ada Cassandra, ada Python, Orange begitu-gitu. Itu tergantung kita gitu loh. Pengennya yang mana? Kalau kalian kuat bayar 10 juta, berapa juta itu ya monggo. Nah, apakah data itu sebenarnya tidak aman? Bukan tidak aman, itu tergantung kita gitu loh. Data itu kalian simpan di mana? Kalau di data itu kalian simpan di hard drive kalian sendiri, ya aman-aman aja selama kalian memang nggak ngasih gitu loh. Kecuali kalau kalian memang data itu kalian suatu saat misalnya nih kerjanya di perusahaan, itu kan bisa jadi data itu masuk ke server perusahaan gitu loh.
Kecuali perusahaan ini memang punya kebijakan bahwa data dia punya partisi di dalam servernya untuk menyimpan data tersembunyi gitu loh. Kalau misalnya tadi kalian nyimpannya di hard drive, ya monggo aja. Kalau misalnya datanya bergiga-giga, sanggup menyimpan itu gitu loh. Tapi overall aman kok, pasti aman. Cuman dari kitanya aja mau membagikan atau enggak gitu. Iya, jadi tergantung ya kita menyimpannya di mana. Jadi mungkin apakah mungkin yang dimaksud Ayu Nabila ini data-data kita di sosial media mungkin. Ayu kalau misalnya mau open mic silakan Ayu Nabila Cynthia. Itu jadi biar lebih jelas lagi maksudnya data itu data dalam artian bagaimana? Mungkin Ayu mau open Ya, microphone. biar lebih spesifik lagi. Iya, Iya betul. Pak, izin. Ayu. Oke, silakan langsung ngobrol dengan Kak Danang ini. Oke. Untuk data yang dimaksud yakni data di sosial media gitu Pak. Oke. Sosial data misalnya pribadi, misalnya biodata begitu-begitu ya. Ataupun kayak komentar kita atas suatu postingan gitu, itu juga berarti akan dapat diakses dalam big data gitu ya Pak? Bisa. Akan tetapi kan nggak semua orang bisa mengakses itu. Hanya kalau di big data ada namanya API, kepanjangannya Application Programming Interface kalau nggak salah. Jadi itu semacam KTP gitu loh. KTP misalnya ke Twitter nih, ini loh aku punya KTP, aku boleh ngambil kan gitu. Oh oke gitu loh. Itu seperti kartu izin SIM lah. Jadi nggak semua orang bisa ngambil gitu loh. Tetap aman, cuman memang kalau kalian ingin ya jangan posting macam-macam, nyinyir kayak gitu-gitu. Kemudian biodata yang sensitif itu kalau bisa disembunyikan, jangan gitu. Kemudian nomor telepon, karena dari situ dari sosial medianya sendiri menggunakan data itu. Bahkan banyak kok peneliti-peneliti yang menggunakan data-data kalian. Kalian aja yang nggak sadar gitu. Nggak sadar datanya lagi dipakai Mas Danang. Kalau kita nge-crawling datanya dari Twitter. Mungkin sebelum menggunakan Twitter atau platform sosial media harus memperhatikan term and condition ya. Kan di situ ada I agree, I disagree gitu. Mungkin harus dibaca lebih detail. Jadi sehingga kita bisa bisa ada filter data mana yang aman atau data-data dari kita tuh akan diseperti apakan ya oleh pihak-pihak yang lain. Begitu Ayu Nabila, ada tanggapan lagi? Sudah? Terima kasih banyak Pak. Oke, sejauh ini kamu share apa saja di platform? Ada pertanyaan seperti jangan-jangan kamu sedang khawatir gitu ya, datanya dibongkar gitu ya Kak Dana dan Karinanda ya. Habis ini dia sepertinya langsung scroll dihapus-hapusin. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jangan ngantuk ya teman-teman mahasiswa semua. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Oh ini nih. Dari Alif Rizky Agassi. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen dan pemateri. Saya ingin bertanya tingkat kesulitan Python dalam big data sudah kompleks. Namun jika dibandingkan dengan kompleksitas dalam bidang IT, apakah sama? Apakah dalam bidang IT juga kita belajar big data juga atau cakupannya lebih luas lagi? Oke, Alif Rizky, atau mau open microphone? Kalau ingin lebih menjelaskan lagi. Ya, biar lebih detail aja. Iya, betul. Alif Rizky Agassi, silakan. Oke, mungkin bisa dijawab dulu, Kak Danang. Tingkat kesulitan. Menangkap nggak ini? Menangkap nggak maksudnya? Enggak, seluruhnya saya nangkep ini. Oh iya, yang bisa saja. Oke, tingkat kesulitan Python dalam big data sudah kompleks. Namun jika dibandingkan dengan kompleksitas, apakah sama? Jadi ini yang saya tangkap gini ya. Dari pertanyaan ini, apakah yang kita kerjakan big data ini sama nggak sih kompleksnya sama yang di IT gitu? Sebenarnya kalau kita belajar big data itu pasti belajar secara nggak langsung belajar IT kalian itu. Maka kalau saya bilang kompleksitasnya juga akan sama.
akan tetapi yang membedakan kan bentuk datanya apa. Kalau di IT itu biasanya kan bentuk angka-angka, huruf coding yang nggak tahu itu artinya apa, yang ngalah-ngalahin kode perempuan, ya. Kode perempuan seperti apa, Kak? Yang ngode-ngode minta beliin chat time gitu kan jelas. Kalau ini kan Oh, kalau di gitu IT ya? masih nggak jelas kan, nggak tahu itu karena masih banyak bisa itu misalnya dari kode ini bisa diartikan jadi apa begitu. Itu lebih kompleks sih kalau alurnya IT ya. Cuman kalau tergantung data lagi, kalau datanya cuman IT misalnya dari kayak sosial media gitu kurang lebih sama gitu. Kemudian apa lagi Oke. ya? Ya, si Alif Rizky Agassi ini, oh mikrofonnya rusak. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanggapi lagi, silakan diketik ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Naufal Lutfi. Saya ingin bertanya, melihat kondisi di Indonesia, apakah dimungkinkan untuk membuat jasa konsultan analisis data yang tidak memiliki akses langsung pada data? Bagaimana maksudnya? Mengingat kebanyakan data dimiliki dan dikumpulkan oleh perusahaan telekomunikasi dan e-commerce, atau dengan kata lain, apakah data bisa dibeli, mungkin ya bias ini. Nova Lutfi, kalau mau open microphone, silakan. Iya, Pak. Iya, silakan langsung saja. Jadi di sini kita sebagai konsultan data, udah ada datanya, kita tinggal menganalisis apa arti data yang udah didapat, Pak. Jadi kita nggak apa ya? Tidak minta izin, tidak memproses perizinan, maksudnya Ya, begitu? nggak proses datanya, tetapi kita hanya analisis data yang udah didapat sebelumnya. Hanya sebatas analisis, bukan mencari data, Pak. Makasih, Pak. Kak Danang, silakan langsung. Oh gitu, mungkin kok kalian membuka jasa analisis data. Oh sangat memungkinkan. Banyak yang butuh perusahaan itu pasti butuh kok banyak itu kalau kalian buka kayak misalnya Jobstreet itu yang nyari data analis. Kalau kalian buka jasa konsultan sendiri itu cuannya lebih banyak mengalir bung duitnya. Nah, terus kemudian mengumpulkan data dan dikumpulkan data itu sebenarnya kalau kita sebagai jasa konsultan itu kita yang dicari sebenarnya, bukan kita yang nyari-nyari. Memang tapi kalau awal kita yang nyari. Kalian hanya kayak misalnya ngasih CV gitu loh. Saya bisa ini kayak kasih kartu nama begitu, tinggal mereka mau nggak begitu. Nah, terus misalnya juga kalian ngasih portofolionya bisa banyak kan kayak akses misalnya dari Facebook, Twitter, YouTube, sosial media lainnya itu bisa kalian pakai gitu loh untuk sebagai nambah portofolio. Saya kemarin olah ini. Siapa yang mau ini data hasil ini outputnya bisa kalian tawarkan ke perusahaan atau ke partai atau ke misalnya ke akademisi misalnya ke kampus begitu untuk pembelajaran gitu. Ya, jadi begitu. Naufal, ada yang ingin ditanggapi lagi? Kamu pengen jadi data analis data? Naufal? Mungkin belum, Pak. Pikir-pikir. Belum, baru pengen tahu ya? Ya. Oke, Karinanda mungkin ada tambahan atas pertanyaan tadi. Kalau prospek ke depan sebenarnya memang cerah gitu. Karena sejujurnya di waktu saya sekolah di UGM itu lagi gencar juga penelitian tentang big data. Dan demand-nya cukup tinggi gitu ya, karena sebelum saya jadi dosen ini pernah freelancer dengan Gamma Techno. Gamma Techno di situ meminta jasa saya untuk sebenarnya bukan big data yang seluruhan ngambil data gitu ya, tapi mereka udah menyediakan dari firma perusahaan tertentu, sebut saja perusahaan A gitu ya, itu ada data pegawainya. Nah, mereka ingin men-screening tentang radikalisme waktu itu. Sehingga ya dari situ radikalisme dan intoleransi, sehingga saya sama tim membuat ada beberapa kategori radikalisme yang rendah, kemudian tingkat sedang dan tingkat tinggi. Sehingga tapi itu kan saya penelitinya, tapi bukan yang punya hak ini. Kalau punya hak patennya, kalian bisa menjual itu sih, dan itu kalau misalnya perusahaan tertentu memakai itu dalam jangka waktu berapa lama gitu kan bayar royalti terus gitu kalau dipatenkan. Betul ya.
Iya, betul, betul sekali. Jadi potensi sangat besar ya. Just in case mungkin Iya, Pak. teman-teman mahasiswa ini baru semester 1 ini, Kak. Teman-teman ini baru semester 1, jadi mungkin masih semangatnya masih menggebu-gebu ya untuk mengeksplor banyak hal ya. Semoga bertahan sampai akhir kuliah nanti, jangan hanya di awal-awal semester aja. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Ilham ya, ini kepotong namanya. Izin bertanya, apakah kita harus menguasai coding atau programming untuk terjun di bidang big data? Jika iya, maka bahasa programming apa yang lebih baik dipelajari, atau dari mana kita belajar pemrograman? Monggo silakan Kak Danang dan nanti Kak Rinanda silakan melengkapi. Oke, kalau saya menyarankan ada 2. Satu, coding programming itu kalian memang harus ya kalau untuk big data itu. Karena kalian harus mencari pola-pola yang nggak kelihatan gitu. Jadi code programming apa sih, bahasa pemrograman apa sih? R language, Python. 2 ini yang paling sekarang itu yang dianggap yang unda-undi lah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Lalu kok nggak pakai yang lain? Misalnya ada kan program-program programming itu bahasa pemrograman ada banyak, misalnya JavaScript, C++, begitu. Nah, karena kalian ini di psikologi dan standarnya psikologi Brawijaya ini ya, itu pakai R ya. Kalau setahu saya, ini yang benar mohon dikoreksi ya. Pakai R itu lebih mudah gitu loh. Jadi kalian bisa pakai programming R ini untuk penelitian kalian, untuk misalnya untuk big data analisis juga bisa. Karena R language ini dia itu yang universal bahasanya, mudah dipahami. Kalau kalian belajar JavaScript, kemudian C++ atau Python itu lebih rumit lagi. Begitu. Oke, ya Kak Rinanda mungkin ada tambahan lagi? Sama seperti Mas Danang. Memang Sama apa ya, ya, iya. nggak bisa kalau nggak belajar sih susah ya memang. Iya, memang Jujur aja. sepertinya semua harus dipraktekkan gitu ya Kak ya. There's always first time for everything ya. Oke, semoga sudah cukup menjawab ya tentang bahasa pemrograman dan penguasaan coding. Oke, lanjut. Kita habiskan dulu pertanyaannya ya. Masih ada waktu. Dari Muhammad siapa ini? Kepotong namanya. Oh, Diaul Khair. Tadi sempat disinggung mengenai mining data. Saya juga beberapa waktu lalu sempat belajar sedikit tentang Bitcoin. Bitcoin ini sendiri kan bisa didapatkan dari mining Bitcoin setelah batas waktu tertentu dan tentunya harus menggunakan komputer yang mumpuni. Lalu apakah cara kerjanya Bitcoin mining dengan mining data itu sama? Oke, silahkan para pemateri. Ini generasi IT nih, saya suka ini. Iya, kayaknya ya. Soalnya ini jujur saya juga pernah mining data, bukan mining data, mining Bitcoin. Dulu pakai laptop yang kentang gitu ya. Itu saya coba sampai laptop itu mau konsultasi sama Bu Ecil itu nggak mau nyala gara-gara Bitcoin ini. Nah, konsepnya sama, tapi aplikasinya berbeda. Kalau Bitcoin itu kan dia ada blockchain kan, ya sama, ibaratnya kan batu itu tadi kan. Cuman kan dia pakai algoritma sendiri. Algoritmanya kan dia hanya mencari Bitcoin itu, yang nanti kalian dapat upah gitu kan. Tapi kalau data mining, konsepnya itu kalian yang mencari di dalamnya gitu loh. Misalnya ini batu, ini di dalamnya ada banyak, ada emas, ada misalnya ada perak, ada apa, itu terserah kalian mau ambil yang mana gitu loh. Nah, kemudian penggunaan komputer berbeda kalau Bitcoin dengan data mining. Kalau Bitcoin dia itu GPU base, jadi dia harus menggunakan VGA yang banyak. Misalnya kalian pakai 4 biji, 8 biji sampai berapapun biji, VGA itu supaya makin cepat kan. Tetapi kalau data mining, dia tuh fokusnya pakai CPU base, maka memang lebih difokuskan penggunaan CPU. Makanya kayak server-server perusahaan besar itu kan jarang dia pakai VGA-nya yang bagus-bagus. Kan tapi prosesornya yang dikuatkan karena
untuk mengolah data itu dia perlu otak itu tadi, bukan menggunakan apa namanya, penggunaan algoritmanya beda dari data mining dengan Bitcoin mining itu berbeda. Sehingga kan makanya kayak kemarin saya singgung, kenapa kok misalnya saya contohin pakai R itu, fokusnya itu pakai CPU-nya. Memang R dulu bisa pakai GPU render. Jadi dia bisa menggunakan VGA kalian semakin banyak gitu semakin cepat komputasinya, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Makanya lebih baik ditingkatkan di prosesor. Jadi kalau kalian pengen fokus di big data ya ngerogoh kocek untuk bikin komputer dengan CPU tinggi ya tinggi gitu, tapi kan duitnya juga banyak gitu. Oke, baik. Bagaimana penanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau kalau mau open microphone juga boleh? Muhammad Diaul. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan apa itu sempat dibahas tentang VGA dan GPU itu. Nah itu kan VGA itu kan lebih ke grafis ya, tapi kok bisa digunakan dalam mining data? Terima kasih. Gini, kalau dulu gimana pun gimana ya ngomongnya bahasanya ya, bahasa manusianya ya. Gini, prosesor dengan GPU itu kalau ini di ilmu komputer ya, itu pasti prosesnya lebih cepat di GPU. Itu sudah pasti nggak bisa diragukan. Tetapi saya kurang tahu kenapa kok R ini sekarang nggak mau pakai GPU render gitu loh. Ada package-nya itu supaya pakai GPU. Jadi dulu itu bisa itu misalnya karena kan komputasi itu berat sekali kan, berat sekali, besar sekali. Itu ada namanya parallel computing. Akhirnya dipecah kalau di R itu dulu, yang ke prosesor dan ke VGA supaya menghemat waktu gitu loh. Cuman saya kurang tahu kenapa sekarang kok dihilangkan, padahal itu sangat berguna dulu itu. Jadi ada namanya parallel computing gitu. Oke. Boleh tanya lagi? Oh, boleh. Masih ada waktu. Berarti itu apa itu GPU kan tadi seperti proses data gitu. Berarti Bagaimana? ngeblank. Iya, nggak boleh. Coba diulangi lagi. Berarti ngeblank lagi. mungkin minum dulu itu aja. Oke. Ya. Oke. Atau bisa di teks ya, bisa di chat ya, Muhammad apa tadi? Diaul ya. Oke, masih ada satu pertanyaan ini dari Santika Ramadhani. Saya Santika Ramadhani dari C1. Beberapa waktu yang lalu sempat booming pencurian data lewat aplikasi ojek online dan beberapa konsumen mengalami kerugian berupa kehilangan uang. Jadi bagaimana cara kita supaya yakin bahwa data kita benar-benar aman dari oknum, tidak bertanggung jawab? Apakah ada cara tertentu untuk memproteksi data yang dititipkan kepada sebuah aplikasi? Ini hampir sama seperti yang tadi ya Kak ya mungkin ya. Ada kekhawatiran data-data kita begitu tadi dijelaskan big data itu bisa mengakses beberapa dari sosial media, jadi teman-teman mungkin jadi agak ini ya, mungkin perlu diedukasi sebetulnya ini ada perbedaan atau tidak gitu. Mungkin silakan Kak Danan dan Kak Rina dan nanti juga bisa menambahkan. Bentar, saya mencerna dulu pertanyaannya. Panjang-panjang pertanyaan dari mahasiswa. Oke, jadi kalau oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jadi pencurian itu ini agak belok ya dari big data sebenarnya. Kalau etika. Tapi ini ke IT sih, lebih ke IT. Kalau biasanya tuh oknum-oknum ini bisa mencuri keuangan, itu ada misalnya ada nih apa namanya SMS gitu, clickbait lah. Clickbait kalian ngeklik, itu pasti handphone kalian itu sudah terkoneksi. Makanya diarahkan begitu ya. Terkoneksi itu
semua, misalnya kalian nulis apa, data-data apa, itu kelihatan sehingga mereka punya akses untuk mengakses aplikasi misalnya Gojek atau Grab begitu, itu mereka bisa gitu loh. Dan ini memang ke hacker sih, bukan masalah apa namanya, penyalahgunaan data begitu. Cara memproteksinya ya kalau kalian misalnya ada SMS atau kalian harus punya jiwa skeptis. Jiwa skeptis ini kayak misalnya ada Shopee ngasih undian 100 juta. Emang iya? Terus tiba-tiba telepon alhamdulillah dapat uang 100 juta. Emang iya, kayak gitu loh. Rasa skeptis Betul. itulah yang perlu kalian tanamkan gitu loh, supaya menjaga keamanan kalian, karena di era sekarang yang digital ini kan data-data kalian itu secara online ya, elektrik gitu loh. Maka kalian sendiri yang harus memproteksinya gitu loh. Begitu. Iya. Jadi jangan impulsif gitu ya Kak ya, begitu ada godaan-godaan langsung ngeklik begitu ya, tanpa Iya. sadar kita diarahkan kepada hal yang tidak baik. Iya. Oke, apalagi zaman pandemi seperti saat ini juga kita selalu lebih engage ya ke handphone, jadi harus lebih bijak mungkin seperti itu ya. Iya. Kak Rinanda mungkin sebagai hobi online shopping nggak mungkin Kak Rinanda mungkin kasih tips ya bagi teman-teman itu untuk lebih bijak dalam menghadapi data-data ini. Kalau ranahnya memang pencurian, berarti kan tadi ya ini udah urusan safety dari perusahaan masing-masing yang punya data ini ya. Cuman kalau kita mau yang periset ya, misalnya kita penelitinya, sebenarnya tadi udah dijelasin ada API kan, Application Program Interface, itu memang ibarat kita mau ambil data itu memang benar-benar harus izin, meskipun crawling data dari Twitter gitu misalnya, itu tetap diolah dengan baik dan kita pun mengelolanya tuh anonimus gitu. Jadi untuk username, kemudian nama tuh nggak dipakai. Sebenarnya kalau mau ngomongin ini harusnya wise-nya itu ya, nggak cuma pengguna, kita sebagai pengguna teknologi ini juga harus hati-hati sendiri, tapi dari sisi peneliti gitu, kita juga harus tetap menggunakan data ini confidential gitu, biar trust orang ke kita kalau kita mau melakukan penelitian ini juga ada kan, makanya anonymous penting juga dalam penelitian big data karena isunya memang isu etika. Kayak pencurian data Bukalapak kan waktu itu pernah terjadi kan, itu kan juga sebenarnya udah tahapnya masuk ranah kriminal kan kalau itu pencurian data, memang penjualan lah. Iya, jadi juga mungkin harus hati-hati. Iya, cybercrime juga mungkin ya Kak ya. Jadi memang di zaman-zaman saat ini banyak sekali kita menggunakan sosial media, kemudian tanpa sadar kita share sesuatu yang itu nanti bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang kuncinya mungkin kalau saya tangkap dari Kak Dana dan Kak Rinanda tadi adalah bijaksana dalam menggunakan sosial media ini untuk proteksi data. Oke, ada lagi kah? Kalau mau langsung open microphone tidak apa-apa, masih ada waktu ya. Masih ada waktu berapa menit, Ibu MC, Ibu Thoyibah? Masih lumayan cukup kok. Ya, ada oke. Yang lagi? Ya, masih ada. Mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol ya. Jadi sebetulnya untuk kita ngomongin kecenderungan riset mungkin ya, Kak Danang dan Kak Rinanda. Jadi untuk riset memang kalau seharusnya mungkin disesuaikan dengan situasi saat ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang muncul, yaitu sesuatu yang baru mungkin ya. Jadi kalau saya lihat mungkin ada beberapa yang bisa difasilitasi oleh big data dan PsychoPy atau mungkin software yang sejenis begitu ya. Nah, ini kan teman-teman mahasiswa semester 1 ini kan baru awal-awal begitu ya. Mungkin bisa memberikan bekal mungkin ya, bekal bahwa sebagai seorang mahasiswa itu kan memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan nanti mereka juga akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang memang berkaitan dengan riset atau penelitian. Dan mungkin Kak Danang dan Kak Rinanda sebagai orang yang memang sudah berkecimpung dalam bidang riset mungkin bisa memberikan gambaran mungkin. Nanti riset itu ketika nanti adik-adik kita ini skripsi itu akan seperti apa sih, trennya seperti apa.
kan tidak mungkin juga menggunakan teori-teori yang sudah lama. Mungkin teori-teori yang sudah lama mungkin masih relevan sampai sekarang, cuman paling tidak untuk menangkap fenomena-fenomena yang ada di zaman sekarang itu kan butuh inovasi-inovasi. Oke, silakan. Monggo siapa dulu? Gimana Mas Dang? Saya dulu? Ya, Karisa dulu aja boleh. Oke, Bu dosen dulu. Monggo Bu dosen. Kalau tren penelitian, jujur memang ini salah satu alternatif di pandemi ini ya Mas ya. Iya. Kalau data sekunder mulai digunakan, data seperti IFLS itu kan dipakai. Terus kemudian big data, kita nggak perlu harus bertemu dengan partisipan, ini bisa crawling gitu. Ini memang alternatif di era ini, di saat ini. Tapi mungkin projection ke depannya akan lebih banyak semakin gitu. Apalagi kalau ini di-combine misalnya big data dengan pengukuran fisiologis. Karena saya kan kemarin pemindahannya lebih ke mindbrain, itu pun juga Psychopa ini bisa digunakan dalam beberapa penelitian eksperimen terkini gitu. Mungkin digabung dengan penggunaan GSR kayak gitu. Jadi dapat pengukuran psikofisiknya juga gitu. Karena ke depan psikologi kan nggak melulu tentang ya pencil and paper gitu. Kita menggunakan aplikasi ini semua mau tidak mau ya harus berdampingan dan bersahabat lah dengan penemuan-penemuan baru inilah. Ibaratnya Psychopa itu kan membuat kita jadi mudah membuild sesuatu kan yang nggak, kalau misalnya emang nggak bisa coding sebenarnya udah bisa gitu, nggak harus di codernya, di builder tadi udah bisa gitu. Cuman perlu beberapa pemahaman sedikit di depan. Nggak apa-apa, masih 2020 masih ya ada bayangan dulu lah. Nanti kalau udah mulai dapat MATLIB kan, metode penelitian gitu, tercerahkan. Ini aku mau meneliti apa gitu ya Kak ya. Gitu. Iya biasanya seperti itu ya, kalau misal masih awal-awal masih bingung, bahkan penelitian itu apa mungkin juga masih meraba-raba. Tapi paling tidak dengan ketemu dengan para alumni yang luar biasa ini sedikit membuka gambaran gitu. Oke, Kak Danang silahkan, monggo. Baik, sebetulnya kalau big data, kalau kalian pernah dengar siapa Rorschach, alat tes kepribadian, itu dia big data sebetulnya. Dia mengumpulkan ribuan orang untuk dikategorikan begitu-gitu. Jadi kalau kita ngomongin psikologi itu tidak melulu, misalnya big data tidak melulu misalnya dari sosial media begitu-gitu, dan banyak sekali gitu loh big data itu. Semisal saya ini melakukan penelitian simulasi studi. Data saya itu benar-benar besar, kompleks. Dan itu saya mengolah itu komputer analisis data itu sekitar 1 minggu. Satu kondisi. Saya ada 3 kondisi. Itu ya? Iya, non-stop. Saya ada 3 kondisi. Nah, jadi karena karena tadi ya simulasi besar, kompleks, itu kalian bisa menggali nih, oh yang ini ada kurangnya, ada ini bisa dikembangkan lagi gitu. Terus penelitian kalau di era sekarang juga, misalnya kalian mau penelitian dari Twitter, Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya, kalau kalian punya izin tadi atau API itu tadi, enak, kalian nggak perlu biaya begitu. Kalian tinggal ambil aja gitu loh dari sosial media itu, tinggal kalian menguatkan analisis kalian. Misalnya ada misalnya mix method tadi, misalnya kalian dari sisi kuantitatifnya bagaimana, kemudian dari kualitatifnya bagaimana, begitu. Banyak kan kayak isu-isu yang misalnya nggak dibahas gitu loh, misalnya dari psikologi gitu loh, cuman tema ini lagi hangat gitu loh, misalnya kayak kemarin demo begitu yang di Jakarta, pengerusakan di Malang, demo, saya lewat Omnibus itu ya Kak ya? Ya, Omnibus Law itu saya lewat Tugu kena gas air mata itu. Itu kan kalian bisa ambil gitu dari sosial media, dari YouTube, dari video-video itu. Kalian penelitian tidak melulu kalian hanya menjawab hipotesa gitu loh. Tapi karena kontribusi kalian ini kan dididik untuk meneliti gitu loh. Kalian ini loh ada informasi baru gitu loh. Karena kalian nanti akan mengembangkan keilmuan gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang dituntut untuk memiliki sensitivitas mungkin ya, kayak sensitivitas dalam melihat fenomena apa yang sedang terjadi. Oke,